Saudara dan saudari terkasih, Injil kita hari ini diambil dari Injil Lukas bab 12 ayat 13 sampai 21. Seorang dari orang banyak itu berkata kepada Yesus, "Guru, katakanlah kepada saudaraku supaya ia berbagi warisan dengan aku." Tetapi Yesus berkata kepadanya, "Saudara, siapakah yang telah mengangkat aku menjadi hakim atau pengantara atas kamu?" Katanya lagi kepada mereka, "Berjaga-jagalah dan waspadalah terhadap segala ketamakan, sebab walaupun seorang berlimpah-limpah hartanya, hidupnya tidaklah tergantung daripada kekayaannya itu." Kemudian ia mengatakan kepada mereka suatu perumpamaan, katanya, "Ada seorang kaya, tanahnya berlimpah-limpah hasilnya. Ia bertanya dalam hatinya, 'Apakah yang harus aku perbuat? Sebab aku tidak mempunyai tempat di mana aku dapat menyimpan hasil tanahku.' Lalu katanya, 'Inilah yang akan aku perbuat. Aku akan merombak lumbung-lumbungku, dan aku akan mendirikan yang lebih besar, dan aku akan menyimpan di dalamnya segala gandum dan barang-barangku. Sesudah itu aku akan berkata kepada jiwaku, Jiwaku, ada padamu banyak barang, tertimbun untuk bertahun-tahun lamanya. Beristirahatlah, makanlah, minumlah, dan bersenang-senanglah.' Tetapi firman Allah kepadanya, 'Hai engkau orang bodoh, pada malam ini juga jiwamu akan diambil daripadamu, dan apa yang telah kau sediakan untuk siapakah itu nanti?' Demikianlah jadinya dengan orang yang mengumpulkan harta bagi dirinya sendiri, jikalau ia tidak kaya di hadapan Allah. Berbahagialah orang yang mendengarkan sabda Tuhan dan tekun melaksanakannya. Sabdamu adalah jalan, kebenaran dan hidup kami." Saudara dan saudari terkasih dimanapun Anda berada, jumpa lagi dengan saya Romo Tedens dalam saluran Warta Kabar Sukacita. Semoga Anda semua tetap dalam keadaan sehat dan bahagia. Injil kita hari ini diambil dari Injil Lukas bab 12 ayat 13 sampai 21. Injil hari ini berbicara tentang warisan yang hanya ditemukan dalam Injil Lukas dan tidak memiliki kesejajaran dengan Injil lainnya. Kisah Injil hari ini merupakan bagian dari kisah panjang perjalanan Yesus dari Galilea ke Yerusalem, di mana Lukas menempatkan sebagian besar informasi yang dia kumpulkan mengenai Yesus yang tidak ditemukan dalam ketiga Injil lainnya. Injil hari ini menyampaikan tanggapan Yesus kepada orang yang memintanya untuk menjadi mediator dalam pembagian warisan. Ayat 13, permintaan untuk membagi warisan. Salah seorang dari kerumunan orang banyak berkata kepada Yesus, "Guru, katakan kepada saudaraku untuk berbagi warisan dengan aku." Saudara dan saudari, sampai hari ini pembagian warisan di antara kerabat yang hidup selalu menjadi pertanyaan yang rumit, berkali-kali mendatangkan perselisihan dan ketegangan tanpa akhir. Pada waktu itu, warisan juga ada kaitannya dengan identitas orang tersebut dan dengan kelangsungan hidupnya. Masalah terbesar adalah pembagian tanah di antara putra-putra almarhum ayah. Jika keluarga itu banyak, ada bahaya bahwa warisan akan dibagi menjadi petakan-petakan kecil tanah yang tidak akan menjamin kelangsungan hidup semua. Karena itu, untuk menghindari masalah ini dan untuk meneruskan nama keluarga, anak sulung menerima 2 kali lipat dari apa yang diterima putra lainnya. Lalu ayat 14 sampai 15. Tanggapan Yesus. Dalam menanggapi permintaan itu, Yesus mengkaitkan dengan misinya. Yesus tidak diutus oleh Allah untuk menanggapi permintaan menjadi hakim antara kerabat yang bertengkar di antara mereka sendiri tentang pembagian warisan. Tetapi permintaan orang itu menuntunnya pada misi untuk mengarahkan orientasi orang dari harta benda duniawi kepada harta benda surgawi. Nilai sebuah hidup
tidaklah ditentukan oleh kekayaan yang dimiliki secara duniawi, tetapi oleh kekayaan di hadapan Allah. Karena itu ketika hati kita melekat pada kekayaan duniawi, maka akan menjadi persoalan dalam pembagian warisan secara merata dan adil. Ayat 16-19, perumpamaan yang membuat seseorang berpikir tentang makna hidup. Kemudian Yesus menyampaikan perumpamaan untuk membantu orang-orang merenungkan makna hidup. Ada seorang kaya yang telah memiliki panen yang berlimpah dari tanahnya. Ia berpikir untuk dirinya sendiri, apa yang harus saya lakukan? Saya tidak punya cukup tempat untuk menyimpan hasil panennya. Orang kaya itu terobsesi akan khawatiran barang-barang miliknya yang berlimpah karena hasil panen yang berlimpah. Menurutnya satu-satunya jalan adalah dengan menumpuk hasil panennya untuk menjamin kelangsungan hidupnya tanpa rasa cemas akan kekurangan. Dia mengatakan, inilah yang akan aku lakukan. Aku akan membangun lumbung lebih besar lagi dan akan menyimpan semua hasil panenku dan barang-barangku di dalamnya. Dan aku akan berkata kepada jiwaku, jiwaku, ada padamu banyak barang bertimbun untuk bertahun-tahun lamanya. Beristirahatlah, makanlah, minumlah, dan bersenang-senanglah. Lalu ayat 20, arti perumpamaan yang pertama. Kematian adalah kunci penting untuk menemukan makna hidup yang sebenarnya. Kematian membuat semua menjadi relatif, karena menunjukkan apa yang musnah dan apa yang tersisa. Siapapun yang hanya berusaha memiliki harta duniawi dan menyimpannya akan kehilangan segalanya pada saat kematian. Ayat 21, arti perumpamaan yang kedua. Demikian juga dengan seseorang yang menyimpan harta untuk dirinya sendiri, yang berharap menjadi kaya di hadapan Allah. Bagaimana seseorang bisa menjadi kaya di hadapan Allah? Yesus memberikan beberapa nasihat. Siapapun yang ingin menjadi yang pertama, hendaknya ia menjadi yang terakhir. Lebih baik memberi daripada menerima. Yang terbesar adalah yang terkecil. Orang yang kehilangan nyawanya akan menyelamatkannya. Saudara dan saudari, refleksi pribadi bagi kita. Orang itu meminta Yesus untuk membantunya dalam membagi warisan. Pertanyaan kepada kita, apa yang kita minta kepada Yesus dalam doa-doa kita? Budaya konsumtif membuat kita kadang jauh dari Tuhan. Bagaimana dengan kita semua? Tuhan memberkati Anda semua. Sabda Allah adalah kebenaran. Sabda Allah adalah kehidupan. Mari kita mencintainya, mari kita menghayatinya. Ya Tuhan yang ku muliakan, sabdamu angkat resahku.